Aku bakalan membawa kamu ke rumah dan istanamu yang baru. Ayo, ayo. Asal kamu tahu, sebenarnya aku nggak bangkrut. Mereka itu adalah orang suruhan aku. Apapun yang aku miliki, jika itu sudah disentuh oleh pria lain, maka jangan harap pria itu dan wanita itu akan hidup bahagia nantinya. Pergi dari sini. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Ini udah jam berapa ya? Kok mataharinya nih panas banget sih? Aduh, kaki aku juga panas lagi. Kayaknya nih waktunya aku bentar lagi untuk keluar deh. Kan pekerjaan rumah udah selesai. Ya kalau soal masak kan bisa masak nanti. Lagi pula kan kalau cuma soal makanan itu bisa beli. Yang penting pekerjaan rumah itu udah selesai. Kalau cuma soal makan nanti mah gampang deh belakangan. Ma? Mama? Iya, Pak. Tas papa taruh di mana, Ma? Sama map biru juga nggak ada, Ma. Aduh, pagi-pagi udah berisik kayak gitu. Mama? Itu ada di ruangan meja kerja Papa. Ini Mama juga lagi nyapu. Nggak ada, Ma, nggak ada. Aduh, nggak bisa cari sendiri apa ya? Ya udah bentar-bentar. Ma, Papa itu cari berkas yang warna biru. Taruh di mana, Mama? Itu tangan dua itu nggak bisa digunain sendiri ya? Harus ya, perlu bantuan Mama tiap hari. Ma, kan Bapak udah bilang kalau beresin meja kerja Papa itu jangan dipindah-pindah tempatnya, biar Papa itu nggak pusing nyarinya. Buktinya tadi Papa udah bongkar-bongkar tempat kerja Papa, tapi Papa nggak menemukan map biru itu. Soalnya map biru itu Papa butuhkan untuk rapat sebentar lagi, Ma. Kalau Mama yang cari bentar lagi, kalau ada gimana? Papa itu nggak tahu nyari, itu yang dicari itu tangan sama mata Papa ya, bukan hanya tangan aja yang untuk cari. Ma, Papa ini minta bantuan sama Mama loh. Kok malah Mama seperti ini sama Papa? Papa ini mau berangkat kerja loh, Ma. Seharusnya sebagai seorang istri, Mama itu mempersiapkan semua kebutuhan suaminya, termasuk mau berangkat kerja seperti ini, Ma. Ya ampun, Pak. Ini Mama mulai tadi masih belum meneng loh ya. Tadi nyapu di depan, belum Mama itu juga masak. Emangnya Papa pikir Mama ini mulai tadi tuh diem terus? Hah? Udahlah, ini masih pagi, Pak. Jangan cari masalah, karena masih pagi. Ma, ada apa sih dengan Mama itu? Kok sifatnya seperti itu? Nggak jadi seperti biasanya. Ketemu, Ma? Iya, ada sebentar. Sabar. Nah, Itu nggak sabaran banget ya. Ma, Papa ini mau berangkat untuk rapat, Ma. Jadi, Papa ini buru-buru sekarang. Emang map ini ada di mana, Ma? Tuh, ada di laci, di tempat ruangan kerja Papa. Laci? Iya. Laci di sebelah mana, Ma? Padahal Papa itu udah ngotak-atik seluruh ruangan kerja Papa. Kenapa, Pak? Di mananya? Itu, Pak. Pokoknya udah deh, nggak usah banyak tanya ya, Pak. Berkasnya kan udah ada di tangan Papa, jadi nggak perlu diperpanjang lagi, nggak perlu dibahas lagi. Ya udah deh, Ma. Ya. Ya udah sana, Pak, berangkat. Papa masih belum berangkat.
Ada yang ketinggalan, Ma. Apalagi? Tas papa mana? Gini nih, kalau selalu ketergantungan sama istri, tanya terus. Emang papa itu harus ketergantungan ke siapa, Ma? Kalau nggak ke istri papa sendiri untuk mempersiapkan kebutuhan papa mau kemana-mana. Tas kerja papa itu udah mama masukin ke mobil, udah ada di mobil papa. Udah sekarang tinggal berangkat aja, Pak. Ya bilang dari tadi, Ma, kalau udah ada di dalam mobil. Jadi papa nggak harus bertanya-tanya sama mama. Ya. Ya udah kalau kayak gitu. Sebentar, berangkat, Pak. Oh, jalan kan? Iya. Iya. Hati-hati ya, Pak. Udah, jalan aja. Tumben-tumbenan ada yang aneh sama mama nih ya. Apaan sih aneh, Pak? Mama itu Nggak lagi sakit. keringetan. Enggak kok, nggak sakit. Tapi kok mama akhir-akhir ini ada yang beda ya? Tambah semangat, tapi juga sifatnya juga berubah juga. Ya udah kalau kayak gitu papa berangkat dulu. Iya, Pak. Jaga diri baik-baik di rumah. Iya. Jangan cuma belanja aja. Iya, Pak. Hari ini Mama nggak masak ya. Papa nanti makan di luar. Udah tahu barusan udah di meja makan gak ada apa-apa. Ya. Ya udah, papa berangkat. Assalamualaikum. Hati ya. Waalaikumsalam. Cuma mau jalan aja pakai drama pagi-pagi. Ada jalan, waktunya aku untuk seneng-seneng. Pula ya, kalau aku cuma punya suami kayak gitu terus, apa-apa merepotkan. Nggak tahu lagi deh, aku nggak mau ya. Emangnya aku tuh nggak punya kehidupan sendiri apa? Kan aku tuh bisa happy-happy juga sama orang lain. Nih, bentar lagi aku mau ketemu. Ya, sama orang lain. Kalau nungguin suami aku kan tiap hari dia tuh sibuk, kerja terus, nggak pernah ada waktu buat aku. Ya, me time kayak kita tuh ngedate malam-malam ya kan, makan malam. Nah, enggak, tiap hari mesti yang dipikirin itu selalu berkas, tas kerja, dan juga file. Dan yang ditanya itu cuma itu aja. Mana ada istri betah punya suami kayak gitu. Telepon aja deh. Aku kabarin aja deh. Mana ya? Kok nggak diangkat sih? Sayang, kamu nggak apa-apa, langsung ke rumah aja. Iya, nggak apa-apa kok sayang. Aduh, kamu nggak usah pikirin soal itu, kan suami aku juga udah kerja, udah jalan kerja, jadi nggak ada orang di sini. Iya, aman kok. Yaudah, aku tunggu di rumah ya. Hati-hati, bye. Ini nih maksud aku, yang nggak tiap hari itu yang dipikirin cuma kerja, yang selalu luangin waktu buat aku. Aduh, udah gak sabar nih, pengen menikmati suasana baru dan situasi baru serta wanita idamanku. Aku itu gak sia-sia memperjuangkan dia. Karena aku sayang, aku cinta mati pastinya. Kalau ada info, berangkat. Gak ada info, tidur. Gak usah kerja, cuma cukup modal cinta. Cinta utama dan kenikmatan nomor 2. Lagi pula aku itu tidak menyangka bahwasanya yang aku perjuangkan wanita itu adalah pujaan hatiku. Meskipun dia milik orang lain, tapi aku tetap mencintainya. Ya udah, sekarang aku berangkat dulu. Mumpung tidak keduluan orang lain. Kan itu rezeki. Rezeki itu bukan cuma uang, tapi rezeki dari sudut pandang lain, menurutku. Uhuy.
sini. Aduh, ya ampun. Keren kan sayang? Sayang, kan aku bilang jangan berisik. Aku di sini tuh ya bukan tinggal sendirian. Aku masih punya tetangga. Masuk. Lupa sayang, maafin aku ya. Gak ada orang. Nggak ada, aman. OTW. Iya, masukin dulu motornya sayang. Lagian ngabarin mendadak sih. Aku itu cuma cuci muka. Kamu tuh nggak mandi ya? Enggak mandi, tapi parfum itu 1 liter. Aku siram semua. Ih, jorok banget sih nggak mandi. Ya udah yuk, kita masuk. Oh ya, aku minta teh dong sayang. Minta apa sayang? Minta teh. Ya ampun, Teh aku hangat. tuh enggak. Aku Aduh. lagi nggak masak ya. Suami aku juga tadi nggak makan, disuruh makan di luar. Kamu ngapain minta teh? Enggak. Ya udah yuk, kita masuk. Kita itu sekarang senang-senang. Yuk. Sayang. Itu siapa ya? Kok setiap aku lewat sini istri Mas Ferry sama cowok lain sih? Setahu aku Mas Ferry itu nggak punya saudara kandung. Atau itu adiknya si istrinya ya? Tapi kalau adik, saudara, ngapain kok sampai peluk-peluk gitu, cium-cium tangan seperti itu? Aneh deh. Nggak boleh berburuk sangka. Mungkin memang saudaranya si Vina, istri Mas Ferry. Ya mungkin cowok itu kesini, Mas Ferry sudah tahu. Udah, cepetan. Ada apa ya? Kok aku merasa nggak tenang ya saat ini? Padahal kerjaan udah beres semua dan rapat juga udah di-handle. Tapi kok hati aku dan perasaan aku ini nggak karuan seperti ini? Terlihat kembali lagi kepada mama. Merasa ada yang beda dengan mama. Tapi mungkin ini hanya perasaanku aja deh. Soalnya mama tidak ada yang aneh-aneh, tapi aku ngerasa cuma ada perbedaan untuk akhir-akhir ini. Apa mungkin karena sifat mama yang berubah seperti ini ya, membuat perasaan aku nggak tenang dan pikiranku juga amburadul seperti ini. Tapi cuma mungkin perasaan doang. Nggak akan ada yang terjadi apa-apa. Semoga aja ini hanya prasangka aja, prasangka yang nggak jelas. Ya udah, sekarang lebih baik aku fokus kerja. Aku harus memenangkan proyek tender yang besar ini agar perusahaan aku tambah melejit dan akan menjadi ranking nomor 1. Permisi Pak Ferry. Masuk. Selamat pagi Pak. Kamu Ega, ada apa? Jadi gini Pak, saya kesini untuk memberikan berkas-berkas tentang proyek kerjasama antara perusahaan Bapak dan perusahaan saya. Ini mulai dari berkas-berkas perizinan pekerjaan, AMDAL, sama proposal, terus juga ada rincian dana, sudah saya siapkan semuanya Pak. Pak Ferry. Pak, Mas Ferry. Hah? Sampai mana? Ada apa sih Mas? Kok nggak fokus kayak gitu sih kerjanya? Ega kesini itu mau ngasih berkas-berkas tentang proyek kerjasama antara perusahaan Mas dan perusahaan Ega. Ini ada berkas tentang perizinan pembangunan. Ini berkas-berkas dampak lingkungannya. Terus ini proposalnya, sama ini rincian dana yang dibutuhkan sama Mas Ferry minggu kemarin. Ega sudah selesaikan, silahkan dicek lagi, siapa tahu ada yang kurang. Ya, ini proyek yang di Situ Bondo ya? Betul. Mas ini ada apa sih? Tumben-tumbenan kayak gitu kerjanya.
Ada masalah di rumah? Nggak ada sih Ega. Tentang pekerjaan kantor atau karyawan Mas berulah lagi di sini? Aku nggak tahu Ega, tapi perasaan aku dan pikiran aku ini rasanya seperti nggak tenang. Ada sesuatu yang mengganjal di pikiranku dan ya membuat aku seperti inilah. Kenapa sih Mas? Kalau Mas mau cerita sama Ega ya sudah, silahkan, nggak apa-apa. Daripada Mas ini nggak fokus kerjanya, ujung-ujungnya cuma bisa merugikan perusahaan Mas, ya juga perusahaan aku juga kan. Apalagi ini proyeknya besar loh Mas, ini butuh fokus sama ketelitian tinggi. Iya, aku tahu Ega maksud kamu. Tapi rasanya tidak pantas aku kalau cerita sama kamu dalam urusan rumah tangga aku ini. Oh, rumah tangga. Jadi ini tentang hubungan Mas sama istri Mas. Emang kenapa istri Mas bukannya dari awal nikah sampai sekarang Ega nggak pernah denger nih desas-desus tentang hal-hal negatif dari rumah tangga Mas? Iya sih Ega, kita itu nggak pernah bertengkar selama ini. Tapi akhir-akhir ini istri aku itu agak berbeda. Aku seperti tidak mengenal dia lagi. Dari sifat dia berubah, apapun dia berubah. Nah, itu yang membuat aku kepikiran, ada apa dengan istri aku ini? Maaf ya, aku lagi curhat tentang istri aku yang seperti ini. Seharusnya aku tidak harus membicarakan ini semua kepada orang luar. Ya nggak apa-apa Mas, apalagi kan kita kenal, dekat itu sudah lama. Jadi nggak usah sungkan-sungkan kayak gitu dong. Makasih ya, kamu itu adalah mantan aku yang paling baik. Dan sekarang kita masih menjalin silaturahmi dengan baik. Iya. Terima kasih udah mengikhlaskan aku dengan Vina. Tapi pikiran aku sekarang amburadul Ega. Aku seharusnya menyelesaikan proposal-proposal yang ingin aku ajukan untuk memenangkan tender. Tapi dengan pikiran kacau seperti ini, mana mungkin aku bisa membuat proposal sebagus itu. Ega tanya deh sama Mas. Mas itu di rumah cuman berdua kan, nggak ada siapa-siapa lagi? Nggak ada, cuma berdua. Dulu sempat sih ada seorang pembantu, tapi istri aku memecat dia karena dia ingin kita itu cuma berdua aja di dalam rumah itu. Dan dia juga sanggup untuk mengurusi urusan rumah tangga seperti nyuci, bersih-bersih, masak. Tapi sekarang ini dia itu jarang masak, bersih-bersih pun juga jarang-jarang, sampai meja sampai kotor. Ada rencana sih aku mau mempekerjakan seorang pembantu, tapi istri aku menolak keras untuk mempekerjakan seseorang di rumah. Kalau saudara gitu, istri Mas punya saudara laki-laki? Aku rasa nggak ada. Dia adalah wanita tunggal, satu-satunya di keluarga dia. Dan juga orang tuanya juga berpisah. Oh, seperti itu. Atau jangan-jangan pikiran Ega ini bener ya Mas, dugaan Ega bener ya? Oh iya Ega, kamu nanya-nanya seperti itu, maksud kamu itu apa? Dan juga kamu berpikir tentang apa? Jadi gini Mas Ferry, sebelumnya Ega minta maaf. Ega ngomong seperti ini bukan ingin niat menghancurkan keluarga Mas Ferry atau rumah tangga Mas Ferry sama Vina. Tapi Ega ngomong seperti ini karena Ega nggak mau Mas Ferry sakit hati dan sampai kecewa seperti itu. Ega kan setiap hari lewat di rumah Mas Ferry. Terus? Ega kelihatan istri Mas itu membawa seorang cowok ke rumah Mas Ferry. Jadi mengapa Ega tanya seperti itu? Ya karena Ega takut apa yang Ega pikirkan selama ini Ega duga-duga itu benar. Takutnya istri Mas itu selingkuh di belakang Mas. Gak mungkin Ega. Sudahlah Ega, aku tahu diri kamu itu adalah mantan aku. Kamu gak usah berusaha menjelek-jelekan istri aku. Aku tahu kok istri aku bagaimana. Dan juga aku tahu gak mungkin istri aku
menyelinapkan seorang pria ke dalam rumah. Iya, ini ya mungkin Mas Ferry nggak bakalan percaya kalau nggak ada bukti kan. Tapi ini Ega lihat dengan mata kepala Ega sendiri kalau istri Mas itu membawa seorang pria. Iya memang Ega ini masih belum 100% move on dari Mas. Ya Ega mengakui itu. Tapi Ega ngomong seperti ini itu demi kebahagiaan Mas juga, demi kebaikan Mas juga. Ya nggak terima lah sebagai mantan Mas kalau Mas tuh harus disakitin ataupun dihianatin sama istri Mas sendiri. Cukup Ega, aku tidak mau marah kepada kamu. Ya, cukup obrolan ini, oke? Ya udah kalau memang Mas nggak mau percaya sama Ega, nggak apa-apa. Tapi Ega saranin, mending Mas ngetes istri Mas. Ya anggapannya tes tentang kejujuran, kesetiaan dia sebagai istri untuk Mas. Bisa jadi kan? Setelah Mas sudah ngetes istri Mas, Mas bisa langsung percaya sama omongan Ega. Dan ya Ega ngomong seperti ini karena kasihan dan nggak mau Mas sakit hati, bukan karena Ega mau menghancurkan rumah tangga Mas Ferry. Kalau semisal omongan kamu itu tidak terbukti, bagaimana? Ya kalau memang omongan aku ini nggak terbukti, aku bakalan mengundurkan diri dari proyek kita dan aku bakalan menghilang selama-lamanya dari kehidupan Mas Ferry. Oke, kalau begitu, sekarang kamu mempunyai rencana bagaimana? Ini saran dari Ega aja ya Mas ya. Kalau Mas mau menerapkan ini ya syukur, kalau enggak ya mungkin Mas punya cara lain. Jadi Ega itu punya rencana seperti ini. Mas itu tapi sebenarnya Mas itu mau nyelidikin istri Mas. Mas bakalan ngikutin ya kemana istri Mas itu pergi, dia sama siapa atau sama siapa. Paham kan? Oke? Deal? Deal. Sayang, Iya sayang, apa sayang? kamu beneran sayang kan sama aku meskipun aku ini udah punya suami? Bener sayang. Aku itu rela mengorbankan diriku demi kamu, pujaan hatiku. Kamu itu harus percaya, rumah ini milik kamu. Iya, Sayang, bener. Lupa sayang. kamu gimana sih? Rumah ini tuh emang punya aku, punya suami aku. Iya, suatu saat kan kita itu bakalan berumah tangga dan rumah ini adalah saksi bahwa cinta kita tidak pernah terbagi. Sayang, tapi kamu juga harus ingat ya, kamu tuh harus jaga keamanan di sini. Jangan kayak tadi dong, apa nanti kalau tetangga aku tahu? Kalau kamu sampai ketahuan, aku juga bisa berabe. Tenang sayang, pujaan hatiku, bahwasannya aku itu sudah menjaga kamu dengan payungku. Payung itu tidak bisa membuat kamu itu tidak tahan panas. Kamu kok kasar banget sih sayang, aku cuma tanya kayak gitu, tangan aku sampai di kayak gitu kan. Maafin aku mamiku, calon mamiku. Sayang makasih ya. Aduh, sayang, kamu tuh harus tahu ya. Apa sayang? Fer! Kalau Keluar kamu, Fer! Kamu itu jangan cuman bersembunyi di dalam rumah kamu sendiri. tahu, Kamu itu harus bisa melunasi tanggungan-tanggungan kamu sekarang. Keluar! Atau kalau tidak, aku bakalan hancurkan rumah kamu ini. Dalam hitungan ketiga, kalau kamu tidak keluar, aku pastikan rumah kamu ini akan aku hancurkan, Fer. 1. kamu itu siapa sih? Mas, kalau bertamu ke rumah orang, setidaknya itu permisi dulu. Jangan orak-orakan kayak gini, sopan santunnya tuh nggak ada. Saya itu tidak memiliki urusan sama kamu. Keluarkan suami kamu sekarang, dan dia harus melunasi semua tanggungannya kepada bos saya. Baca nih. Keluarkan suami saya? Ini maksudnya surat apa? Mungkin kamu itu tidak tahu menau tentang suami kamu di luar. Mungkin kelihatannya suami kamu itu orang terkaya di sini. Akan tetapi dia itu banyak tanggungan kepada bos saya.
dan harus dilunasi sekarang juga. Kalau tidak, rumah ini bakalan saya bongkar semuanya. Nggak mungkin ya. Surat ini tuh bukan surat asli. Pasti ini cuma tipuan kamu kan? Nggak mungkin kalau suami aku tuh bangkrut. Aku tahu sendiri tiap hari suami aku tuh sibuk kerja. Dan kerja itu menghasilkan uang. Jadi nggak mungkin lah suami aku bangkrut. Gini nih ribetnya kalau ngomong sama wanita yang nggak tahu apa-apa tentang materai. Kamu lihat, buka mata kamu. Itu di dalam sudah tercantum materai. Dan ada tanda tangan suami kamu. Lihat! Jadi, kalau mau ngomong itu harus dipikir dulu, ya? Iya, tapi masalahnya suami saya tuh nggak ada di rumah. Suami saya tuh lagi kerja di kantor. Suami saya itu tidak ada di rumah dan suami saya itu ada di kantor. Kamu keluarkan atau rumah ini bakalan aku rubuhkan nih. Jangan main dirubuhin kayak gitu dong. Di sini itu ada aturannya dan kamu buat surat kayak gini ya. Ini cuma palsu. Suami aku tuh pengusaha sukses. Suami aku tuh bukan orang yang baru kaya sehari. Jadi kalau cuma bangkrut secara tiba-tiba kayak gini nggak mungkin. Permisi Mbak. Kamu itu kalau ngomong itu jangan semena-mena ya. Ini berkas bukan berkas palsu. Kamu siapa? Kamu diem. Mbak, tujuan saya datang ke sini untuk menjelaskan bahwasannya Pak Ferry itu memiliki tanggungan dari pihak bank. Begini Mbak, biar saya menjelaskan. Di sini sudah tertera bahwa... Nggak perlu ya. Saya perjelas lagi sama kalian berdua, suami saya tuh nggak mungkin punya tanggungan apapun dan rumah ini tuh tetap atas nama suami saya. Jadi buat kalian berdua pergi aja dari sini. Saya itu tidak mau tahu atas alasan kamu dan suami kamu. Dan saya minta kepada kamu, suruh cepat lunasin semua tanggungannya atau kalian berdua angkat kaki dari rumah ini. Rumah ini akan kita sita sekarang juga. Tidak bisa begitu Mas. Sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh pihak bank yang tercantum di berkas ini, bahwasannya kalau Pak Ferry itu tidak melunasi tanggungan tersebut, rumah ini bakalan disita oleh pihak bank. Kamu itu tidak pernah dididik di kantor kamu ya? Seharusnya yang berhak atas rumah ini adalah pihak kantor saya, bukan pihak kantor Anda. Cukup, Mas. Jangan tengkar di sini ya. Ini yang dipermasalahkan, diperdebatkan kan cuma masalah tanggungan suami saya. Ada apa ini Suami saya rame-rame? juga nggak ada di rumah. Kedatangan saya ke sini untuk menagih tanggungan kepada Bapak Ferry Hadi Gunawan. Dan saya juga ingin menagih tanggungan atas nama Bapak Ferry. Tanggungan juga. Benar Mas. Iya, tapi kalian ngomong itu gak ada orangnya. Percuma dong kalian itu ngomong. Tapi saya itu punya kepentingan dengan Pak Ferry Hadi Gunawan, bukan sama kalian berdua. Kalau kalian ada kepentingan dengan Pak Ferry, silahkan tagih sama Pak Ferry, bukan kita. Iya dek. Tapi ini adalah rumah Pak Ferry Hadi Gunawan. Kata siapa? Mas. Rumah ini udah aku beli. Sertifikat semuanya sudah ada di sini, Pak. Ya ampun, kalian tuh berdua maksa banget ya. Gini ya. Suami saya posisinya nggak ada di rumah sekarang. Aku kasih tahu terhadap kalian. Kalau kalian ada hubungan dengan orang lain, ngapain kalian itu bentak-bentak dan ngomong terhadap kita? Untungnya terhadap kalian itu gak ada. Tapi orang yang ada di rumah ini harus kita tanyakan. Di mana Pak Ferry sekarang berada? Kalian itu gak berhak tanya terhadap kita. Kita mempunyai kesibukan sendiri. Ayo dek. Mas, perempuan ini adalah istrinya Pak Ferry. Jadi kalian berdua jangan mencoba untuk bersekongkol untuk mengelabui kita berdua. Iya. Mbak, sebaiknya Mbak itu jujur. Di mana keberadaan Pak Ferry sekarang? Kamu nggak denger ya? Kalian berdua nih nggak denger. Aku udah jelas tadi ngomong kalau suami aku nggak ada di rumah, dia tuh lagi kerja. Kita bukan mau bersekongkol, tapi kita benar-benar nggak tahu menahu soal masalah ini. Udahlah, mending kalian bertiga ini angkat kaki dari rumah ini. Saya bakalan menyegel semua rumah ini. Jangan sombong cuma ngomong seperti itu. Kamu itu cuma disuruh oleh atasan kamu. Saya kalau tidak menjalankan tugas, saya bisa dipecat dari kantor. Jadi kalian berdua kalau tidak ada sangkut pautnya dengan rumah ini, silakan kalian berdua itu pergi dari rumah ini. Tuh Ferry tuh. Tuh. Mau kemana kamu? Segera kamu lunasi tanggungan kamu kepada bos saya. Kalau tidak, rumah ini bakalan saya sita. Fer, kamu harus tahu, Fer.
rumah ini dan surat tanah ini sudah ada di genggaman bos saya. Pak, tolong kasih jangka saya waktu lagi untuk melunasi semuanya, Pak. Jangka? Fer, sampai kapan kamu minta jangka terus? Sedangkan bos saya itu sudah menekan saya untuk kamu itu untuk melunasi tanggungan kamu kepada bos saya. Pak Ferry. Pak, saya ngerti, Pak, ngerti. Ini gimana Pak Ferry? Pak Ferry sudah diberikan keringanan dari pihak bank. Dan sekarang hari dimana Pak Ferry untuk melunasi tanggungan tersebut. Ini tanggungan 2 miliar Pak Ferry. Iya Pak. Tolong kasih saya tenggang waktu lagi, Pak. Wah. Soalnya perusahaan saya sekarang lagi turun drastis, Pak. Pak Ferry. Tolong Pak, tolong kasih saya tenggang waktu ya, Pak. Pak Ferry ini jangan coba untuk mempermainkan saya Pak. Saya di sini sudah capek Pak menagih Pak Ferry setiap hari. Iya Pak. Saya tahu Pak. Tolong kasih saya waktu lagi ya, Pak. Tidak bisa Pak Ferry. Kalau Pak Ferry tidak melunasi hari sekarang, Pak Ferry harus pergi dari rumah ini. Dan rumah ini disita oleh pihak bank. Tidak bisa gitu. Rumah ini adalah hak bos saya. Diam semua ya. Mulai tadi ngomong itu gak ada fungsinya. Mas. Kebetulan Ferry ini udah seperti ini. Ya udah, aku itu tidak mau mengganggu urusan kalian. Kamu siapa? Loh, calon suami. Ma, apa ini, Ma? Pacar? Hei, siapa kamu? Calon suami. Udah aku bilang. Kamu nggak tahu apa? Dia itu sudah mempunyai suami, yaitu aku. Selagi suaminya nggak mampu menafkahi kebahagiaan. Aduh, udah ya. Papa itu harusnya sadar diri dong. Papa ini udah bangkrut, rumahnya udah mau disita. 2 orang yang udah nagih-nagih Papa dan mulai tadi tuh marah-marah sama Mama. Bener. Terus apa ini yang dikatakan suami yang bertanggung jawab sama istri? Ma, apa maksud ini semua, Ma? Papa sekarang lagi kena musibah seperti ini. Apa ini layak sebagai seorang istri berselingkuh dengan laki-laki lain? Sebentar, Mas. Mas, tugasmu menjadi suami Vina itu sudah usai. Kamu harus pasrahkan Vina itu terhadap aku supaya aku bisa membahagiakan dia sehidup dan semati. Jadi bener ya, Ma? Kecurigaan Papa selama ini. Sikap Mama akhir-akhir ini udah bersikap aneh. Jadi bener kalau Mama sudah menyembunyikan laki-laki di belakang Bapak. Iya, karena itu kesalahan kamu sendiri. Kamu yang jarang menyempatkan waktu dan kamu jarang ada waktu buat istri kamu. Aku Jadi kerja. jangan pernah salahkan istri kamu karena sudah punya hubungan sama cowok lain. Aku kerja untuk Mama. Semuanya untuk Mama. Ini balasan Mama terhadap Papa. Berselingkuh dengan laki-laki lain di belakang Papa seperti ini, Ma. Aduh, udah. Oke, kalau begitu mau Mama, kita urus surat perceraian kita segera. Ya udah, lagi pula siapa sih yang mau bertahan sama cowok bangkrut kayak kamu? Udah. Bangkrut. Nggak usah banyak drama. Ini gimana keputusan nih? Udah selesai. Yuk, Aku bakalan membawa kamu ke rumah dan istanamu yang baru. ayo. Asal kamu tahu, sebenarnya aku nggak bangkrut. Mereka itu adalah orang suruhan aku. Kamu bilang kalau kamu nggak bangkrut? Kamu bilang apa barusan, Pak? Aku nggak bangkrut. Terus? Dengar, mereka adalah orang suruhan aku untuk berpura-pura untuk agar aku menjadi bangkrut. Ternyata terbukti setelah aku tidak punya apa-apa, kamu sekarang mengeluarkan laki-lakimu ini di belakang aku. Benar kan Mas Ferry apa yang Ega bilang? Kalau istri Mas Ferry itu sudah selingkuh di belakang Mas Ferry dengan cowok ini. Jadi ini kamu biangnya dan kamu itu yang ngomong sama Ferry kan? Kamu ngomong apa sih? Urus orang itu. Kenapa? Siap, Bos. Baik, Pak. Ya ampun Pak, ya ampun maafin Mama ya Pak. Mama nggak tahu kalau Papa ini hanya pura-pura seperti ini. Sudah cukup. Aku jijik kepada diri kamu. Lebih baik kamu pergi dari rumah aku dan angkat kaki dari rumahku. Dan surat keputusan pengadilan besok akan segera datang. Pak, tapi Pak nggak ada kesempatan nih 1 kali lagi Pak Mama. Sudah nyesel kan sekarang? Seharusnya kamu jadi istri itu harus setia. Bersyukur punya suami kayak Mas Ferry. Bukan malah selingkuh di belakang kayak gini. Mas Ferry itu kerja keras banting tulang itu untuk kamu, Vina. Dan aku sudah ngerelain Mas Ferry itu demi kamu. Tapi kamu malah nyanyain Mas Ferry seperti ini. Kamu sudah nyakitin Mas Ferry seperti Cukup ini. ya, ini. Emang aku terima? Aku nggak terima, Vina. Sudah cukup. Diam semua. Apapun yang aku miliki
Jika itu sudah disentuh oleh pria lain, maka jangan harap pria itu dan wanita itu akan hidup bahagia nantinya. Pergi dari sini. Kau endapkan rindumu hanya untukku. Pastikan semua tetap terjaga. Indah kisah yang sempat terhenti.